Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Laura Anastasia. Biasanya sih orang-orang manggil aku Laura. Jadi, tempat ini lagi jadi current favorite place aku untuk bikin video. Mumpung belum ada mahasiswa baru. Soalnya kalau udah ada kan kayak gimana ya, gue nangkring di stand-nya gimana ya. Oke, jadi langsung aja ya. Daripada kita berlama-lama lagi, welcome back to my channel. Jadi buat yang baru datang, terima kasih udah klik video ini. Dan hari ini aku mau ngebahas frequently asked question tentang check-in asrama. Karena banyak banget yang masuk ke DM aku pertanyaan yang sama, yang sebenarnya udah diumumin juga, tapi di sini mungkin aku akan membantu mengclearkannya lagi. Oke. Jadi, first of all, asrama itu apa sih? Asrama itu adalah salah satu fasilitas yang disediakan di kampus Telkom University. Yap, berlokasi di dalam kampus. Gunanya apa? Gunanya banyak banget untuk memudahkan akses adik-adik juga atau anak-anak mahasiswa telitizen untuk berkuliah. Jadi kayak lebih gampang gitu kan, nggak perlu transport yang kayak gimana-gimana, tinggal jalan aja udah sampai. Terus juga harga yang disediakan jauh lebih terjangkau daripada kos-kos lain yang ada di Bandung. Setelah itu, berapa lama sih boleh tinggal di asrama? Boleh tinggal di asrama cuma 1 tahun. Dan untuk lanjut kayak aku, bisa jadi senior residence yang seleksinya apa aja bakalan aku bikin di next video. Nah, senior resident itu apa? Jadi senior resident itu adalah kakak-kakak asrama yang bertugas untuk membantu atau mendampingi adik-adik asrama nantinya selama 1 tahun ke depan gitu. Jadi senior resident itu udah pasti kakak kelas gitu ya. Terus juga sosial media resmi asrama apa sih? Ada namanya @telkomdormitory. Itu ada di Instagram. Oke lanjut. Nah sekarang itu lagi hektiknya soal check-in asrama tahun ajaran 2023-2024. Nah berarti yang sekarang masuk ke sini ini adalah Maba 2023. Terus banyak banget pertanyaan yang masuk ke aku, kapan kita di-invite ke grup asrama? Kalian bakal di-invite ke grup asrama itu per hari ini. Hari ini tanggal 23 Agustus, hari Rabu 2023. Dan itu berlaku masih nanti sih karena banyak nomor yang tidak ditemukan oleh kita dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang merasa belum masuk ke grup asrama nih sampai hari Minggu, misalnya kalian nontonin hari Minggu ya. Hari Minggu berarti di tanggal 27 Agustus karena check-in kan tanggal 28 Agustus. Nah, buat kalian yang belum di-invite sampai tanggal 20 Agustus bisa menghubungi kontak person yang ada di sini. Yang aku masukin di sini. Oke. Selanjutnya. Jadi bentar, azan. Oke, next question. Kelengkapan apa aja kah yang perlu dibawa pas check-in? Jadi pas kalian check-in ya, masuk. Jadi pertama-tama check-in itu dibagi menjadi 4 hari. Harinya itu ditentuin dari mana? Dari per lantai. Jadi lantai 1 bakalan check-in di hari Senin tanggal 28 Agustus, lantai 2 tanggal 29 Agustus, dan seterusnya sampai lantai 4. Jadi pas kalian check-in, kalian itu bakal diarahin ke GKU dulu, dikumpul di lapangan GKU, di situ ada pusat informasi, nanti gimana-gimana bakal diarahin sama mereka yang ada di situ. Terus pas kalian ke gedung, kalian harus bawa hard copy. Jadi bukan screenshotan, bukan JPG, PDF, dan lain sebagainya, tapi hard copy alias berbentuk fisik, kertas dari screenshotan form pendaftaran, lalu SS Kamar Igrasias atau situ atau apapun yang menandakan kalian itu beneran keterima di asrama beserta nomor kamarnya, nomor lantai, nama kalian, dan lain sebagainya, dan fotokopi KTP, dan fotokopi kakak, dan fakta integritas bermaterai. Jadi fakta integritasnya udah kalian tanda tangani di atas materai dan juga udah minta tanda tangan orang tua. Kalau yang belum punya KTP gimana kak? Ya nggak apa-apa, kalian bawa akte kelahiran boleh, tapi harus bawa ya data diri. Jadi apa aja tadi yang harus dibawa? Ada 5. SS form pendaftaran, SS Kamar Igrasias atau situ, fotokopi KTP atau akte kelahiran atau identitas lainnya, paspor dan lain sebagainya, fotokopi KK atau kartu keluarga, dan fakta integritas yang sudah bermaterai, sudah ditandatangan orang tua. Dan itu semua harus berbentuk fisik atau hard copy. Oke? Surat udah, surat-surat yang harus dibawa, grup asrama udah, dan kalau nggak sesuai jadwal check-in gimana kak? Nah ini yang paling banyak ditanyain juga. Jadi mungkin emang banyak yang berhalangan ya untuk check-in di hari dan jam yang sesuai. Jadi kalau dari aku sendiri sih, kalian misalnya harusnya check-in di tanggal 28,
tapi kalian nggak bisa. Kalian biasanya check-in di tanggal 30 misalnya. Sebenarnya itu nggak diperbolehkan, cuman ya kalau misalnya terdesak mau kayak gimana lagi. Jadi ya udah, kalian datang di tanggal 30, tapi kalian boleh check-in atau masuk asrama itu di saat kondisi gedung udah kondusif. Jadi kalian harus situasional, sesuaikan kondisi gedungnya lagi kayak gimana. Kalau kakak-kakak asramanya lagi hektik, kalian nggak boleh masuk, nggak boleh ganggu gitu ya. Jadi atau mungkin kalian check-in setelah semua sesi selesai, alias kalian check-in di sore hari, tapi jangan sore-sore banget karena kakaknya mau istirahat. Jadi kayak pokoknya situasional lah. Atau mungkin pas kalian lihat oh sesi 2 udah selesai nih, mau ke sesi 3 ada break kan. Nah pas di situ mungkin pas kakaknya lagi santai kalian boleh check in, tapi kalau lagi hektik pokoknya jangan check in. Itu berlaku di semua hari ya. Tapi yang nggak diperbolehkan adalah check in sebelum jadwal check in. Jadi kayak kalian dikasih jadwal check-in tanggal 28 kan, sampai tanggal 31. Tapi kalian check-in di tanggal 27, 26, 25, pokoknya sebelum tanggalnya itu, nah itu tidak diperbolehkan. Karena urusan di sini belum selesai. Jadi kalian boleh check-in di tanggal yang sudah ditentukan, atau kalau misalnya benar-benar mendesak banget, kalian diizinkan check-in setelah tanggal yang ditentukan. Next question, kalau udah check-in kak, boleh keluar lagi nggak? Kalau ini sepengetahuan aku nggak ada larangan kalau kalian mau keluar lagi, misalnya mau nginep atau melanjutkan liburan. Tapi aku harap H-3 sebelum PKKMB, which is tanggal 4, berarti kalian mungkin udah harus balik ke asrama tanggal 1 September atau tanggal 31 Agustus. Biar apa? Biar kalian punya waktu untuk adaptasi, kayak yang udah aku bilang juga di video TikTok aku yang ini. Kalau kalian belum nonton bisa cek TikTok aku. Nah, kenapa aku sarankan kalian untuk gak terlalu lama menghabiskan waktu di luar tapi lebih bonding ke asrama? Soalnya kalau misalnya kalian udah telat bonding, itu tuh bakalan susah lah gitu. Karena di asrama ini kan banyak ya kepala, banyak cara berpikir, banyak cara pandang. Nah, kalian itu butuh waktu untuk menyesuaikan. Dimana PKKMB juga pasti kalian gak bisa sendirian. Kalian butuh orang, misalnya untuk yang gak bisa ngepang, harus ngepangin rambutnya, atau pokoknya banyak halangan-halangan yang gak terduga dan kalian butuh orang untuk membantu. Di saat kalian check-in asrama telat gitu kan, yang lain udah bonding, yang lain udah berteman, dan kalian itu gak begitu into di sosial, jadi kayak agak kesulitan untuk bergabung gitu kan sama yang lain, itu bakal mempersulit kalian banget. Tapi kalau kalian punya waktu lebih dulu dari teman-teman yang lain dan kalian kayak ini kan sama-sama nggak tahu nih, sama-sama bener-bener out of knowledge gitu kan. Nah kalian bisa saling sharing pendapat, saling kenal satu sama lain, jadi punya waktu lah gitu. Dan aku harap juga untuk om tante bisa lebih peka lagi, bisa lebih peduli lagi ke anaknya untuk biarin aja dulu bersosialisasi di asrama dulu. Nanti setelah PKKMB atau ada liburan boleh kok pulang, asal izin ke KKSR-nya dan tulis di buku asrama yang ada di helpdesk. BTW helpdesk itu apa? Jadi helpdesk itu adalah teteh-teteh yang bakalan, atau akang-akang yang bakalan ngejaga di lantai 1 di meja. Yang kalau kalian masuk nih pintu lobby terus ada meja, nah biasanya di situ ada teteh atau akang helpdesknya. Nah di situ suka ada buku. Nah itu untuk perizinan keluar masuk asrama itu harus tulis di situ. Terus kunci asrama itu juga harus ditinggal di teteh helpdesknya, jadi harus dititip. Untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan atau miskomunikasi antar teman sekamar gitu. Kalau misalnya yang satu kemana, kuncinya kemana, kan nanti nggak bisa pulang, nggak bisa tidur, kan repot kan gitu. Next question, pertanyaan tentang orang tua. Jadi pas check-in kak, mama aku boleh masuk nggak? Papa aku boleh masuk nggak? Nah, jadi untuk pas saat lagi check-in itu kan kalian, jadi gini skemanya, kalian kan misalnya nih bawa mobil kan, bawa barang-barang yang ada di mobil. Mobilnya kalian tinggal dulu, kalian jalan kaki dengan surat-surat aja ke asramanya, ke gedung asrama, samperin tetehnya atau kakak-kakak asramanya untuk didata. Setelah oke, kalian baru balik lagi ke mobil untuk ambil barang. Nah itu boleh dibantu sama porter ya, nanti disediakan porter, kalian minta tolong aja untuk kasih berapanya. Sebenarnya terserah, nggak kasih juga nggak apa-apa, tapi kalau mau kasih ya bebas, sebebas kalian. Terus nanti untuk orang tua yang boleh masuk ke gedung adalah yang sejenis. Masuk ke gedung cewek bolehnya mamanya, berarti untuk masuk ke gedung cowok bolehnya papanya. Nah untuk yang lawan jenis batasnya di mana? Batas maksimalnya adalah di lobi atau di luar lobi gitu ya. Jadi nggak boleh masuk sampai ke kamar-kamar. Nanti orang tua boleh masuk ke kamar untuk lihat dan lain sebagainya, tapi ini yang sejenis ya, di jam
2 sampai jam 6 sore. Itu batasnya. Jadi pas check-in orang tua nggak boleh masuk, batasnya cuma di teras lobby. Oke? Nanti orang tua baru boleh masuk yang sejenis di jam 2 sampai jam 6 sore aja. Gitu. Terus orang tua juga nggak boleh nginep ya, nggak boleh nginep di dalam asrama. Nanti buat kalian yang mau keluar lagi, mau meninggalkan kamar, kayak yang udah aku bilang, kuncinya harus dititipkan di helpdesk dan harus dicatat nama kalian. Selain itu nggak cuma ada helpdesk tapi juga ada kakak CS. Nah, CS itu adalah cleaning service, jadi tugasnya untuk membersihkan. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui juga, area yang harus kalian bersihkan itu cukup di area kamar kalian, di area koridor, sini, itu adalah tugasnya CS. Tapi buat kalian anak-anak asrama yang nyuci piring, kan biasanya di sini nih, di tempat cuci piring ini. Nah, itu tuh diharapkan harus rapih ya, harus bersih, dibuang lagi limbah-limbahnya, sampah-sampahnya, karena bukan kalian doang yang pakai ini kan, orang juga pakai, jadi biar dilihatnya enak juga. Terus jangan tinggalin sesuatu di sini seperti panci listrik atau alat cuci piring mungkin, atau mangkok-mangkok, gelas-gelas, biar apa, biar rapih dan juga biar nggak diambil orang gitu ya, mengantisipasi kehilangan. Terus kak, kalau misalnya nih saya masuk kamar, ada yang rusak kak, lampu nggak nyala. Pokoknya jadi kalian kalau udah masuk kamar, kalian cek dulu ya semuanya, airnya keluar nggak, lampunya nyala nggak, listriknya bisa nggak, dan lain sebagainya. Kalian cek dulu. Terus kalau misalnya nggak bisa, saya harus lapor kemana? Kalian lapor ke teteh helpdesk, nanti sama teteh atau akang helpdesknya bakalan disuruh nyatet kerusakannya, dan itu baru nanti diperbaiki sama mereka gitu, atas izin kalian juga, jadi nanti harus ada kaliannya. Terus kalau untuk info teman sekamar gimana? Ini aku juga kurang tahu ya, karena ya Graciasnya sedengar aku belum bener ya. Nah kalau itu ya udah, kalian tunggu aja dulu. Teman sekamar sama aja kok, bakalan baik atau bakalan buruk itu tergantung nanti. Jadi mau kalian tahu sekarang atau tahu nanti nggak akan ada bedanya. Jadi kalian tunggu aja, sabar aja, dan berdoa semoga mendapatkan teman sekamar yang terbaik. Oke, terus tadi aku juga barusan dapat pertanyaan lagi, kak kalau misalnya nomor yang aku taruh di iGracias atau di data asrama salah gimana? Nah itu otomatis kan akan membuat SR kesulitan untuk menghubungi kamu dan memasukkan kamu ke grup ya. Nah itu kalian harus hubungi lagi ke CP yang udah aku taruh tadi, sertakan SSN dari iGracias atau situ, pokoknya beserta nama lengkap kalian, pokoknya ngechat yang sopan dan lengkap gitu ya, dan sertakan nomor baru kalian yang bener yang mana. Oke, terus baru banget ada lagi pertanyaan, kak anak asrama biasanya mobilisasi untuk keluar beli makan itu pakai motor atau gimana ya? Apakah semuanya punya motor? Kalau nggak bawa motor gimana? Oke, ini sebenarnya juga udah banyak ya aku jelasin. Jadi anak asrama itu nggak wajib punya motor dan nggak semuanya punya motor. Termasuk aku udah 1 tahun di sini nggak pernah punya motor dan punya kendaraan lainnya. Jadi biasanya kalau mau pergi-pergi ya bareng teman, atau misalnya mau cari makan doang mah aku gojek ke gedung atau ke kantin. Kan udah ada videonya juga ya, aku bikin kantin-kantin asrama deket banget, atau ke gate 2 sampai ke gate 4 dan gate seterusnya, pokoknya yang di depan Telkom, di luar Telkom, di mana daerah itu yang boleh ngerokok itu. Nah itu banyak banget makanan, kalian bisa jalan ke situ, nggak terlalu jauh kok, paling 10 menit doang kalau jalan gitu ya. Jadi nggak perlu bawa motor, nggak masalah. Oke, aku rasa udah cukup membantu ya, semoga aja videonya. Aku bakalan upload secepatnya biar kalian juga nggak bingung. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, nanti bakalan aku jawabin di situ. Kalau misalnya butuh jawaban lebih lanjut bakalan aku bikin video baru. Dan jangan lupa mampir ke sosial media aku yang ini. Terus jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe YouTube aku biar aku makin semangat bikin videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.